perilisan official trailer dan juga poster film terbaru persembahan dari VMS Studio dan Umbara Brothers Films bekerja sama dengan Export. Film keluarga suami adalah Hama. Yeay. Siapa di sini yang keluarga suami Hama? Aduh. Enggak dong. Jangan sampai. Mudah-mudahan ya. Jadi hari ini Enggak kita dong. akan sama-sama melihat official poster dan juga official trailer. Dan teman-teman buat yang hadir di sini, sebelum kita mengundang teman-teman cast dan filmmaker, film keluarga suami adalah Hama diproduseri oleh Bapak Tony Ramesh dari Ibu Shalutem dan juga Mbak Indah Destriana, menjadi karya terbaru dari sutradara blockbuster Indonesia itu Mas Anggi Umbara. Dan hari ini kita akan bertemu dengan teman-teman cast dan filmmaker, dan film ini diangkat ke layar lebar dari sebuah film atau cerita film pendek yang diproduksi oleh Asford yang sudah ditonton lebih dari 200 juta views di platform Noise. Nah, sekarang diangkat ke layar lebar, sebuah cerita yang sangat dekat dengan kita dan akan mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 21 Mei 2026. Sebelum sama-sama kita menyambut teman-teman cast dan filmmaker, di bagian depan, kursi depan dikosongin dulu teman-teman. Nanti setelah pemutaran official trailer kita akan berikan kesempatan buat teman-teman media duduk di depan dan juga untuk teman-teman media bertanya kepada teman-teman cast dan filmmaker yang hadir pada siang hari ini. Jadi boleh disiapkan untuk pertanyaan-pertanyaannya, nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Publicis, dan kita akan undang ini dia jajaran cast dan juga filmmaker dari film keluarga suami adalah Hama. Silakan teman-teman media boleh menyiapkan alat rekam untuk menyambut teman-teman dari film keluarga suami adalah Hama. Ini dia, kita undang yang pertama, ada jajaran produser, kita sambut ada Ibu Shalutem. Selanjutnya masih dari jajaran produser ada Mbak Indah Destriana. Silakan Kak Indah. Selanjutnya ini dia sutradara kita Mas Anggi Umbara. Mas Anggi Umbara, silakan. Selanjutnya ini dia jajaran cast yang terlibat di pembuatan film keluarga suami adalah Hama. Yang pertama kita undang Omar Daniel. Selanjutnya kita punya Raihanun. Selanjutnya kita sambut dengan Tante Maria Belina. Tante Mer, silahkan bergabung bersama dengan kita di sini. Selanjutnya kita sambut dengan Sinta Marino. Selanjutnya kita punya Jeremy Bormans dan juga Virus Arafik. Baik, lengkap sudah. Ini dia teman-teman cast dan filmmaker dari film keluarga suami adalah Hama. Kita foto bareng dulu. Yes, boleh kita dibantu untuk diatur. Kita foto dengan all cast dan filmmaker. Setelah ini kita baru akan membuka official poster. Iya. Kita boleh sebelah Kak Indah. Oke, siap teman-teman. Boleh lihat sebelah kiri dulu, sebelah kiri. Omar silakan, Mas Anggi sebelah kiri. Iya. Sebelah kiri, silakan teman-teman media di sebelah kiri. Sebelah kiri, aman di tengah sekarang, di tengah ada official fotografer kita di tengah. 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 dan 1. Oke, tengah atas, silakan teman-teman di tengah atas, yang di depan boleh bergantian. Kita gantian dengan teman-teman di tengah atas, aman? Baik, sebelah kanan sekarang, silakan teman-teman di sebelah kanan. Teman-teman di sebelah kanan. Oke, siap. Terima kasih, boleh berdiri Omar dan juga Jeremy, karena kita akan membuka official poster kita. Ini dia. Boleh di sebelah kanan dan juga kiri dari poster. Silakan. Mas Anggi ditemani oleh Bang Aaron dan juga teman-teman cast yang lain. Omar boleh di sebelah kiri bersama dengan Bu Shalu, Kak Indah. Oke. Bagi. Yes. Oke. Siap lebih berapa lagi? Baik, inilah dia teman-teman.
yang hadir pada siang hari ini. Official poster dari film Keluarga Suami Adalah Hama. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wow, ini dia. Ada makna apa di balik posternya nih, menarik sekali. Ini dia. Keluarga Suami Adalah Hama, 21 Mei 2026 di seluruh bioskop di Indonesia. Wow. Oke, kita foto lagi bareng sama posternya. Boleh merapat lagi. Merapat ke tengah-tengah posternya, silakan. Merepet. Iya, Jeremy sama Omar. Yes. Kak Virus boleh bersama dengan Sita di sebelah kanan. Yes. Silakan boleh lihat ke tengah dulu, tengah silakan. Ya. Oke, di sebelah kiri boleh dilihat teman-teman di sebelah kiri. Silakan teman-teman di sebelah kiri. Menarik sekali ini dia. Tuh official posternya. Sebelah kanan, silakan sebelah kanan. Iya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, kanan atas. Siap, silakan teman-teman di kanan atas nih. Aman? Siap, tepuk tangan dong teman-teman, ini dia. Official posternya, Kes juga baru pertama kali melihat ya. Omar baru pertama kali lihat ya. Baik, silakan teman-teman cast dan filmmaker untuk duduk di kursi yang ada di depan terlebih dahulu, karena kita akan sama-sama menyaksikan official trailer dari dan yang pasti judulnya selalu on point ke teman-teman penonton di seluruh Indonesia. Dan untuk kali ini, pengalaman apa yang akan diberikan untuk penonton di Indonesia melalui film Keluarga Suami Adalah Hama? Bu Syalu, silakan. Terima kasih Des. Pertama, selamat siang semuanya. Siang, Bu Salu. Yang sudah nonton trailer, gimana perasaannya? Kesel. Ada yang bilang sedih, Ada yang kesel. kesel, gemes. Nah, apalagi nih? Ini sama istrinya aja, nggak sama suaminya. Nggak tahu diri. Itu sih menarik banget ya, karena di sini kan Iya. karena di sini kan yang memang kita mau kasih lihat itu di setiap relationship, setiap pernikahan, setiap relationship yang mana aja deh pasti akan ada yang tengkar, ada perjuangan. Tapi yang kita mau sampaikan di sini itu it's always husband and wife against the world. Suami dan istri yang berjuang bersama. Bukan bertengkar satu dan lain. Pertengkaran sih pasti akan ada ya, nggak mungkin nggak ada. Ya. Tapi ini memang husband and wife, suami dan istri yang selalu asal bisa stay strong, bisa berdiri bersama, itu mereka akan bisa melewati apapun. Saya udah 19 tahun menikah. Sampai 19 tahun sih saya bisa jamin ya, itu benar. Seterusnya ntar saya akan kasih tahu pas pernikahan, melanjut pernikahan saya lagi gitu. Tapi di sini yang kita memang mau sampaikan itu adalah communication. Ya. Communication is number one. Nomor satu memang communication, dan apapun. Nah, yang tadi ada yang bilang suaminya itu nggak selalu berpihak ibu ya. Betul. Nah, coba yang laki-laki ini saya mau nanya, yang sudah menikah berapa orang? Boleh angkat tangan, tepuk tangan yang udah menikah. Yang laki-laki. Kok pada langsung gak ngaku nih? Yang laki-laki yang udah menikah? Ayo jangan ngaku bujang. Oh, ada di beberapa Bu di atas. Nah. Yang udah berpisah. Sakit banget. Nah, ini saya mau nanya, kalau ibu minta sesuatu tapi istri juga minta sesuatu yang sama, gimana? Nah, Oh, yang istri-istri yang pada lagi jawab, biasanya ibunya dulu, yang laki-laki ini semuanya diem. berarti lebih ke curhat ya Bu Syalu mereka. Iya, jadinya ntar mungkin kita bisa ada safe space ya Bu ya untuk datang curhat gitu sekalian. Tapi iya sih, kalau untuk laki itu memang susah. Untuk setiap anak sih, bukan hanya laki aja. Untuk laki dan perempuan, suami dan istri itu untuk laki memang bebannya lebih banyak ya. Karena di sini kan memang kita merasa laki itu yang tulang punggung keluarga, yang harus nafkahin keluarga, dan di sini dia memang kejepit banget, di sandwich banget di sini di antara ibu dan istri.
Jadi ya untuk lihat tips-tipsnya, untuk mengetahui gimana cara menghadapi ini semua, jangan lupa nonton tanggal 21 Mei 2026. Yes, terima kasih Bu Syaro. Mungkin banyak yang curhat nanti ya, semoga ya, baru trailer nih di sini tadi udah banyak mengungkapkan isi hatinya ya. Siap, kita ke Kak Indah, Triana Kak Indah, ini menarik, mungkin juga boleh diceritakan ke teman-teman media gimana awalnya judul Keluarga Suami Adalah Hama ini diangkat ke layar lebar, yang dimana tadi kita udah bilang di platform Noise sudah 200 juta views yang melihat, dan apa yang di-expand dari untuk film layar lebarnya ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Awal mulanya mungkin dulu sih kita sempat meeting, aku sama Anggi ke VMS, kita ngobrol-ngobrol apa ya kira-kira nextnya apa nih, soalnya kan film nih lumayan bingung ya, seleranya berubah-berubah terus gitu loh kan. Lalu waktu itu dari Pak Tony bilang, ini ada IP nih, lagi nomor 1 di Noise. Dia bilang, apa nih Pak, kita lihat segala macam. Waktu itu kita belum punya IP-nya gitu. Akhirnya kebetulan punya IP, Mas Aditya Santana itu tinggalnya di Bali. Oke. Jadi waktu itu aku sama Anggi sama tim VMS juga kita langsung ke Bali. Karena Mas Adit ini cukup picky ya, maksudnya dia cukup yang aku nggak mau nih kalau aku nggak tahu siapa direkturnya, aku nggak mau kalau gimana eksekusinya gitu kan. Akhirnya waktu itu hampir 2 hari Anggi ngobrol sama Adit dari pagi sampai malam. Mas Adit sangat detail soalnya kan. Dia memastikan bahwa visi dan misi dari story ini ketika diangkat ke layar lebar sama yang apa yang dia sampaikan. Akhirnya ya handshake saat itu, akhirnya kita bikin, ya itulah mungkin awal mula akhirnya jadi layar lebar ya dan Noise. Lalu apa yang di-expand dari film pendeknya menjadi film panjang, mungkin kedalaman karakter ya, karena kan kita punya durasi yang lebih panjang, sehingga tiap-tiap karakter bisa kita gali latar belakang, lalu emosionalnya bisa kita bikin lebih punya eskalasi gitulah, mau seperti apa gitu loh. Tapi bukan berarti nih dari yang film pendek jadi film panjang kita cuma manjang-manjangin aja, manjang-manjangin durasi, tapi kita membuat penonton nanti akan merasakan lebih dalam lah emosional dari tiap karakternya seperti apa. Lalu kita juga menambahkan beberapa karakter sih di sini untuk melengkapi story-nya juga gitu loh. Sehingga yang nanti para penonton yang udah nonton film pendeknya di Noise tetap ngerasain hal yang beda nih, experience baru ketika mereka menonton film panjangnya, dan yang belum nonton pun tetap lebih gampang dan cepat gitu masuk ke story-nya gitu. Itu dia. Terima kasih Kaina. Kita ke sutradara kita Mas Anggi Umbara. Tepuk tangan buat Mas Anggi Umbara. Mas Anggi, ini menarik, kita pengen tahu Mas gimana pada saat treatmentnya untuk mengerjakan film ini, sehingga nanti pada saat penonton, teman-teman yang menyaksikan bisa terasa dekat dan relate, karena tadi dari trailernya aja udah banyak yang relate ya Mas. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya sih kalau melihat treatmentnya seperti apa, tinggal gue berdiri aja di depan cermin gitu loh, karena ini gue banget. Jadi apa yang waktu itu kita obrolin, saya dan Aditya Santana gitu kan, kebetulan Aditya Santana tidak merasakan ini karena dia baru pernikahannya baru kan. Terus dia bercermin dari sekelilingnya dia gitu. Nah kalau pasti ngobrol ke gue, wah ini gue banget gitu. Kalau tadi Bu Syaro udah 19 tahun, gue udah 20 tahun menikah gitu. Dan yang menikah muda juga gitu. Terus semua itu every bits of the pieces di sini itu gue ngalamin gitu. Dan dari mulai istri yang nangis sendirian di kamar karena kata-kata mertua, kata-kata nyokap gue ke dia seperti apa, padahal nggak bermaksud apa-apa, tapi nyampainya kayak gimana gitu. Dimana saat ibu saya harus memperjuangkan anak-anaknya yang lain di depan kita berdua gitu kan, dimana gue harus membela saudara-saudara gue ketimbang istri gue kayak gitu. Terus dimana gue ngegapin dia WhatsApp yang aneh-aneh, bilang nyokap gue adalah malampir segala macam ke teman-temannya dia gitu kan. Itu kayak itu kocak banget sih. Tapi itu merupakan sebuah perjalanan yang akhirnya ya ini berlabuhnya di sini nih gitu. Jadi gue bisa mengeluarkan itu semua, mengekspresikan itu dan bercerita juga. Jadi kebetulan saya juga sebagai saudara juga sebagai produser dan juga penulis di sini gitu kan. Jadi semua tuh kayak keluar aja gitu, ngalir aja. Terus ya gue bener-bener ngerasain apa yang udah merasakan lah pada saat itu lah. Walaupun nggak sampai banting-banting motor gitu ya, kita hujan-hujan gitu ya. Tapi gue sempat ke makam, sempat gitu-gitu karena itu kebetulan juga gue kan dibesarkan tanpa seorang ayah juga gitu.
ya supaya ini gue banget lah, merupakan refleksi diri sebenarnya sih. Wow, ini berarti dekat banget sama Mas Anggi Bara. Berarti gimana Mas memberikan treatment ke pemain? Nah, ada Omar, Rayhanun, Tantumen dan lain-lain. Ya, Gimana berarti? bercerita aja, kita sharing bareng-bareng gitu kan. Apalagi buat Kak Omar yang belum merasakan getirnya pernikahan gitu kan. Banyak sharing aja, banyak cerita gitu kan. Kalau Rayhanun udah sama-sama mengalami bahtera rumah tangga gitu, jadi lebih cepat, lebih dapet sih kalau buat Kak Rayhanun. Omar ya itu mungkin pendekatan lebih apa ya, lebih man to man-nya gitu, Yes. bahwa biar dia bisa merasakan apa yang gua rasakan, itu sih yang penting gitu. Kalau ke yang lainnya sih aman lah ya, tinggal dicemplungin aja gitu. Oh, kalau ke Mbak Mel apa udah nggak perlu diragukan lagi gitu kan. Begitu ketemu langsung oke, udah nih. Udah paling pas dan paling paling. Tepuk tangan dong buat Mas Anggi Bara. Terima kasih Mas Anggi. Kita ke teman-teman cast, ada Omar Daniel di sini sebagai Damar. Boleh dijelaskan dari sudut pandang Damar seperti apa, dan menurut sudut pandang Damar salah nggak sih seorang Damar melakukan apa yang ada di trailer tadi? Silakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya Omar Daniel, berperan sebagai Damar. Kalau dilihat dari point of view Damar, yang dia lakukan adalah yang terbaik, di mana memang itu yang sudah Damar pikirkan secara matang gitu. Dia merasa ini kan bukan hal yang mudah ya, berada di tengah kondisi dia harus bukan harus memilih, tapi harus memihak secara adil antara ibu dan juga istri, yang dimana dua-duanya tidak bisa dikalahkan. Satu perempuan yang melahirkannya, yang satu lagi juga perempuan yang dipercaya untuk menjadi pasangan hidupnya gitu seumur hidupnya. Jadi pastinya bukan hal yang mudah di tengah segala dilema yang dia alami, segala konflik, terus juga mendapat beban juga dari orang tuanya untuk bisa menghidupi keluarganya gitu, sandwich generation. Jadi banyak beban dan juga pesan yang Damar mau sampaikan, dan bahwa dia juga pengen meledak, dia juga pengen teriak, dia juga merasakan sakit gitu. Cuman beban dia sebagai laki-laki untuk memimpin, untuk menjalankan rumah tangga ini harus terus berjalan. Jadi ya Ntar kita lihat di 21 B nanti gimana ya, Damar memimpin keluarga ini ya. Yes. Tapi fun fact-nya, Omar Daniel sampai nggak bisa tidur pada saat tahu lawan mainnya adalah Rayhanun. Nah, ini yes, ya, ini Bar boleh jelaskan gimana pada saat tahu wow sama Rayhanun dan lo nggak bisa tidur gitu. Iya, jadi ya siapa yang nggak tahu Rayhanun dengan segala karyanya, kita semua membutuhkan. Jadi pas pertama tahu juga pasti ya kaget, wah Rayhanun gitu kan. Terus kayak waktu itu lagi tidur sama mama, lagi nggak di sini, terus mama kayak kenapa sih tidurnya kok kayak nggak nyenyak dari tadi, kayak bangun-bangun terus aku bilang, iya nih mah lawan mainnya udah diumumin siapa Rayhanun. Oh my god, terus kenapa kan mama kan kayak ya udah kamu kayak nggak pernah syuting, kayak baru pertama kali syuting aja nggak gitu, tapi ini Rayhanun gitu, jadi kayak udah start dari awal sih gitu. Sebuah kebanggaan lah, kebahagiaan tersendiri bisa main bareng sama Rayhanun. Siap, terima kasih Omar Daniel. Kita kayak Rayhanun berarti sekarang. Baru dengar cerita ini ya. Tapi nanti kita nggak minta tanggapannya, tapi mengenai karakternya. Nah, boleh ceritakan sudut pandangnya seperti apa, Rayhanun? Silakan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di hari ini untuk merayakan preskon trailer dan posternya Hama, Keluarga Suami Adalah Hama. Sedikit cerita tentang Intan yang saya perankan. Cukup menarik karena banyak sekali konflik-konflik rumah tangga yang sebenarnya tuh jeritan hati istri, jeritan hati jutaan istri. Karena banyak gitu scene yang kita lakukan tuh sebenarnya terlalu relatable, terlalu real gitu. Dan menurut saya apa yang dilakukan sama Intan ini, ya dia memang perempuan yang kuat, tapi kekuatannya itu dia pergunakan untuk dia bertahan karena dia sangat mencintai Damar dan Omar. Makin nggak bisa tidur. Intan tuh sangat mencintai Damar, tapi juga di sini proses pendewasaan mereka sebagai suami dan istri berjuang bersama, karena selain daripada ekonomi, ternyata keluarga suami itu adalah juga berat ya buat dihadapi secara bersama-sama. Tapi disitulah justru di situ diuji, di suami istri bisa kompak nggak untuk menghadapi itu gitu. Di situ jadi ya
seperti itulah Yes. jeritan hati. Jeritan hati jutaan istri mewakili ya. Jutaan istri. Intan mewakili jutaan istri di luar sana yang menjeritkan hatinya. Yang akhirnya berani untuk berkomunikasi dengan cara yang tetap dengan porsinya sebagai istri. Yes. Dan gimana berproses bersama dengan Omar? Kalau tadi kan Omar sampai nggak bisa tidur nih. Itu aku baru tahu loh. Kamu nggak cerita ya? Ya, tolong tidurilah. Asal di tengah-tengah lagi. Berproses bersama Omar, Ya. jadi kita tuh ada persiapannya itu sekitar hampir sebulan ya. Kita reading, kita kenal satu sama lain lah. Karena pertama kali juga aku kenal sama Omar di produksi ini, terus sama Mas Anggi juga. Makasih ya Mas sudah mempertemukan saya dan Omar dan kerja bareng sama Mas Anggi juga. Proses itu sangat menyenangkan buat saya karena kita sama-sama terbuka untuk mencari ini gimana ya untuk membuat Damar dan Intan ini bukan sebagai ini sebagai a pack gitu, Ya. sebagai pasangan yang harus saling ngisi, harus saling tidak, mereka tuh bukan musuhan gitu, tapi memang konfliknya tentang rumah tangga ini ya begini nih, lebih banyak ngobrol sama Mas Anggi, Mas Bounty, sama Omar. Dan apa namanya juga akhirnya dibikin ada gap umurnya juga nggak jauh gitu antara Intan dan Damar. Itu kan juga menjadi sebuah konflik dari sudut pandang ibunya mertua Tante Mer gitu. Ya, menyenangkan banget semuanya, menyenangkan banget. Dan untuk berkolaborasi dengan Sita, dengan JJ dengan Tante Mer, apalagi suatu kehormatan buat saya bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan para cast yang luar biasa. Ya, Rai Hanun, terima kasih Rai Hanun. Selanjutnya kali udah di-mention sang mertuanya di sini ada Tante Mer Belina. Hai Tante Mer, boleh ceritakan gimana pada saat dipercaya oleh Mas Anggi untuk memerankan karakter ibu di sini dan sudut pandangnya seperti apa sih ibu mertua di sini? Silakan. Halo, selamat siang semuanya. Jangan pada ngantuk dong. Aduh, gimana ya, sebagai mertua itu memang selalu dicap yang gimana gitu. Tapi ya apa boleh buat, emang mertua banyak yang gimana gitu. Apalagi kalau tinggal serumah, aduh gimana gitu. Tapi ya itulah sebenarnya komunikasi yang nggak baik adalah hama sebenarnya. Tapi harus diakui juga, misalnya kalau seorang suami dan istri menjadi pasangan, ya otomatis mereka juga menikah dengan keluarganya ya. Dan memang bukan sesuatu yang rahasia lagi, banyak sih keluarga yang hama. Contohnya Ya keluarga ini. Tapi kalau menurut ya Ibu Damar ya enggak juga, Ibu Damar bukan seorang yang jahat ya, baik-baik aja ya. Memang cara mendidik orang tua kan macam-macam, betul nggak? Cara mencintai anak-anaknya juga kan berbagai macam juga. Jadi Ibu Damar baik-baik aja kok. Setuju nggak teman-teman media? Setuju kan? Setuju. Masih ada dua yang lajang nih, Son. Setuju dong. Jadi ya begitulah. Kalau untuk peranin film ini dan juga dapat tawaran dari Anggi, aduh seneng banget. Aku dulu pernah sama Anggi, cuman cameo doang. Dan jadi hantu pula ini. Kelihatannya hantu. Kalau sekarang jadi hantu beneran. Dan juga waktu syuting sih luar biasa banget ya, kita rada-rada emang agak-agak keluarga gila sih. Kamu juga ikut gila, Omar. Jangan sok-sok alim. Pokoknya semua gila lah, kecuali Anggi. Harus dijagain sama Iya. Mas Anggi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Tante Mer Belina, terima kasih. Kita ke Sita Marino. Sita Marino memerankan karakter Bella. Nah, boleh ceritakan nih dari apa yang dilihatkan di trailer tadi. Menurut Sita, Bella bener apa enggak sih? Bella ini sebenarnya apa ya, yang dia lakukan tuh sebenarnya menurut dia tuh adalah hal yang normal gitu, nggak ada salah, nggak benar. Jadi ngelihat permasalahan di keluarga ini tiba-tiba muncul karena Mbak Intannya ngerasa tersakiti banget sama kelakuan kita ini, jadi kayak
kenapa jadi sensi banget sih? Kan kita yang lakukan tuh kayak normal-normal aja gitu. Jadi kayak ngelihatnya tuh kayak kenapa sih? Gitu sih. Ada Genzi ya? Enggak gitu. Seru ya berproses bersama dengan teman-teman di sini ya. Seru banget. Terus aku juga belajar banyak hal juga, especially main bareng-bareng yang senior semua. Jadi happy sih pastinya. Sita Marina, terima kasih. Kita ada Jeremy Marmans juga, JJ, panggilannya dari Terai Hanun, ya kan? J, gimana boleh ceritakan karakter Danan yang tadi nyebelin sih di trailer sih berasa ya. Kamu gimana sudut pandangnya? Danan benar atau salah melakukan hal ini? Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Aku di sini berperan sebagai Danan, dan Danan itu dia anak bungsu ya. Dan sebagai anak bungsu dia terbiasa sedikit dimanja oleh ibunya, dan dia juga terbiasa diutamakan di keluarganya dan terbiasa untuk mengutamakan dirinya sendiri di atas kepentingan orang lain gitu. Jadi mungkin perbuatan dia terkadang bisa melukai atau menyakiti orang lain. Tapi kalau dari pandangan aku sebenarnya Danan itu nggak salah sih, karena apa yang dia lakuin itu ya apa yang dia tahu gitu, apa yang dia jalani dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi mungkin yang menarik kita bisa melihat gap antara niat dan dampak yang dilakukan oleh Danan. Jadi Danan nggak salah ya? Iya gitu deh. Ntar kita bisa lihat nanti lengkapnya, teman-teman boleh di kolom komentar ya, menurut kalian nanti di trailernya kan udah dirilis secara digital juga, salah nggak? Siapa tuh yang lebih salah nih, Danan, Bella, Damar, atau siapa? Kita ke Kak Virus yang ada di sebelah kiri kita. Kak Virus boleh ceritakan karakternya seperti apa di sini, dan juga boleh kasih tahu juga menurut kamu apa yang sudah benar atau enggak yang dilakukan oleh karakter kamu di sini. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Jadi karakter aku di sini itu adalah sahabatnya Intan sebagai Sisi. Tadi ditanyain, kamu udah bener apa enggak? Jelas aku yang benar di sini. Paling bener ya. Paling bener itu aku di sini gitu loh. Dan memang sebenarnya cerita ini tuh relate banget sama kehidupan sehari-hari ya gitu. Benar tadi kata Ibu Syalu dan Mas Anggi bahwa yang kalau udah berumah tangga pasti konflik-konflik kecil gitu tuh pasti ada gitu Kak. Cuma karena adanya pola komunikasi yang salah gitu loh yang harus dibenerin kayak gitu. Nah, untuk selebihnya nonton aja nanti tanggal 21 Mei. Siap, terima kasih teman-teman cast dan filmmaker. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media, silakan, dari dibantu oleh teman-teman Poplesi, silakan. Ya. Yang mana? Mikrofon ada? Ya, ada itu dia. Nah, silakan. Selamat siang. Aku Kai dari Media Tempo. Sebelumnya aku mau tanya ke cast-cast yang masih muda, tentunya yang belum menikah semua juga. Muda di sini, semua. Semua muda. Ayo. Blunder ya, blunder. Jadi film ini kan mengangkat isu tentang relasi keluarga atau pernikahan kan. Ya. Nah, untuk para cast-cast yang belum menikah tentunya ada nggak sih perspektif pribadi yang berubah setelah memerankan di film ini gitu. Terima kasih. Terima kasih. Omar dulu deh, silakan Man. Oke, lagi-lagi kita nggak perlu tahu untuk bisa, kita nggak perlu mengalami untuk bisa tahu ya. Jadi sebenarnya dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di sekeliling kita pun juga sudah cukup sebenarnya untuk memberikan gambaran tentang marriage life kayak gitu. Dan nggak ada yang berubah sih kalau dari aku pribadi, nggak ada yang berubah sudut pandang mengenai pernikahan, karena memang ya dari aku kecil pernikahan yang aku tahu memang penuh dengan berbagai masalah gitu, tapi juga nggak seterusnya akan menjadi masalah kan gitu ya. Masalah pasti akan berlalu, tinggal bagaimana cara kita menanggulanginya aja. Itu aja sih palingan. Terus kapan mau nikah? Beda lagi pertanyaannya. Follow-up question dari sutradara. Oke, kalau Sita boleh jawab nggak? Silahkan Sita, sudut pandang kamu. Kalau Sita sih nggak ada yang berubah ya, ya tetap sama aja, karena tahu dalam pernikahan tuh pasti ada masalah, ada naik turun segala macam. Jadi ya nggak berubah sih. Kalau emang ada permasalahan pasti semoga bisa diselesaikan dengan baik-baik. Amin. Kalau Sita udah lebih siap sih. Saya udah ketemu calon mertuanya dia. Udah sampai calon mertua. J, boleh jawab dong J. Kalau J gimana? Kalau aku mungkin semakin menyadari akan pentingnya komunikasi di dalam rumah tangga kali ya, karena mungkin banyaknya konflik yang terjadi itu karena komunikasi yang kurang baik. Gitu kali ya. Kalau J Mas Anggi udah sepadan, saya udah tahu calon. Udah siap juga belum?
Siap. Oh, dia masih mau main-main kayaknya. Masih mau main. Siap, terima kasih. Selanjutnya ada di mana? Ya, silakan. Boleh berdiri, Mbak. Sebutkan nama, media, dan pertanyaan. Oke, selamat siang. Saya Disha dari Kompas.com. Mau nanya ke Tante Mer. Ya, silakan. Ya, ada apa? Jawab aja langsung. Iya, Tante Mer kan identik banget ya perannya sama jadi kayak spesialis pemeran antagonis gitu. Tuh kan. Bawa deh. Tapi mungkin aku mau tahu untuk peran kali ini apa sih beda-bedanya dengan peran sebagai sosok antagonis atau orang tua di film-film sebelumnya. Thank you. Siap, terima kasih. Yang tadi kau udah bilang Ibu Damar bukan seseorang yang jahat. Ibu Damar adalah seorang mertua. Betul tadi. Iya. Yang merasa ya mencintai anaknya ya sesuai dengan apa yang dia lakukan selama ini. Mendidik anak-anaknya ya sesuai dengan apa yang dia didikkan selama ini. Dia sangat mencintai anaknya. Penuh cinta justru Ibu Damar. Gitu. Nah, justru saya mau garis bawahi lagi bahwa di film itu nggak ada peran antagonis ya. Di film itu semua protagonis. Maksudnya yang ada cuma kondisi dan keadaan dan sudut pandang gitu. Mbak Mer sendiri sebagai ibu dari Damar seorang penyayang sekali gitu ke anak-anaknya dia dan semua lover di sini, semua tuh mempunyai cinta dan kasih sayang. Cuma arahnya kemana dan sudut pandangnya seperti apa, sikap yang keluar seperti apa, nah itu yang kadang bikin kondisi dan situasi menjadi chaos aja. Yes, itu dia. Teman-teman, tapi kalau boleh memesankan melalui teman-teman media nih, mungkin nantinya akan ada juga ibu atau mertua yang akan menonton. Ada pesan nggak dari teman-teman buat ibu dan mertua-mertua yang lagi nanti akan menyaksikan? Boleh berdiri nggak teman-teman? Kayak begitu kasih aku. Untuk mertua-mertua. Untuk mertua-mertua, calon mertua, calon menantu. Kawinlah. Kawinlah dan rasakan sendiri. Iya, nasihatnya kayak gimana? Rasain deh sendiri pernikahan kayak apa. Rasakan sendiri. Ada lagi ya, silakan Mbak. Halo, ini buat Mbak Raihanun. Pengen tahu Mbak setelah berperan di film ini, penting nggak sih, seberapa penting bagi istri itu untuk tahu bahwa perasaannya dalam rumah tangga itu valid ya Mbak ya, untuk disuarakan gitu. Terus udah gitu pesan untuk harapannya ya untuk penonton perempuan yang nonton gitu, terutama buat mereka yang selama ini suka memendam perasaannya sendiri. Oh, bagus sekali. Terima kasih Mbak Kiki, pertanyaannya sangat menggugah hati saya untuk menjawab dengan baik. Pertanyaan pertamanya tadi tentang valid nggak untuk dirasakan. Valid sekali, sebagai bukan hanya sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan kita juga valid apapun yang kita rasakan. Tapi outputnya seperti apa, apakah itu perlu dikeluarkan atau dipendam, itu semuanya berdasarkan ya kompromi terhadap diri sendiri dan sekitarnya. Apa yang Intan coba sampaikan di sini adalah ketika itu diredam, ternyata bergejolak di dalamnya tuh juga bersuara lebih lantang ke sekitarnya, yang mana dampaknya juga tidak menjadi baik di rumah gitu. Sehingga bentuk komunikasinya sedang dicari oleh Intan, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan Damar tanpa harus meminta Damar ini berpihak ke saya sebagai istri ataupun berpihak ke ibu dan adik-adiknya dari keluarganya. Disitulah kompromi-kompromi itu yang sebagai ujian sebenarnya di rumah tangganya kita, di rumah tangga antara Intan dan Damar. Apakah valid atau tidak? Sangat valid untuk dirasakan dan sangat valid untuk divalidasi orang-orang di sekitarnya gitu. Dan pertanyaan keduanya tadi apa Mbak? Yang tadi untuk penonton perempuan ya, yang akan menyaksikan. Oke, untuk penonton perempuan nanti yang nonton, menurut saya apapun yang dirasakan itu nggak pernah salah gitu loh. Jadi jangan pernah merasa bahwa apa yang dirasakan itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang coba untuk berbicara sama diri sendiri dulu gitu, tanpa harus memikirkan dari orang lain akan berpikir seperti apa ya kalau misalkan gue sebagai perempuan nih A, B, C, D, E gitu. Tapi lebih communicate terhadap diri sendiri dan komunikasi, pola komunikasi itu sangat penting, bukan hanya sama suami, sama
keluarga suami sama keluarga sendiri sama diri sendiri itu sangat penting untuk berkomunikasi gitu. Tapi cara berkomunikasinya seperti apa itu yang proses itu yang sangat dinikmati gitu. Oke. Berarti rasa sakit itu sebuah kebenaran ya? Oh iya, sangat. Yang bahaya justru kalau kita nggak merasakan sakit itu sendiri. Udah nggak ada rasa sakit, udah flat, nah itu lebih bahaya. Itu lebih bahaya. Wow, tidak tepuk tangan dong teman-teman. Terima kasih jawabannya, Rehanun. Terima kasih. Selanjutnya masih ada, silakan teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya. Yang cowok dong, ada nggak yang cowok? Ini yang cowok ngumpet semua deh. Kayaknya yang cowok pada takut sama ibunya deh. Atas dulu. Oke, di atas dulu mas, bentar ya. Udah jadi suami belum, mas? Udah jadi suami? Ya. Mas Anggi nih untuk judul Keluarga Suami Adalah Hama ini dapat terinspirasi dari mana? Dan juga untuk Tante Mer, halo. Hai yang belum jadi suami. Perbedaan untuk peran sebagai ibu di Keluarga Suami Adalah Hama ini sama film lain apa? Dan juga gimana menurut Tante Mer untuk mendapatkan menantu idaman? Ya, terima kasih. Kayaknya pertanyaan pertama tadi kita udah ungkap di awal karena dia dari pendek noise. Yang kedua tadi baru juga dijawab. Dan yang ketiga berarti ya tips untuk mendapatkan menantu idaman dari Tante Mer ya. Iya. Untuk kamu. Oke. Terima kasih. Sekarang saya balik bertanya, emang ada apa menantu idaman? Kalau di TikTok sih ada tuh yang katanya ngasih mahar sampai 250 miliar, terus ngasih emas 1 ton gitu. Iya sih. Ya itu kembali lagi ya. Kalau keluarga memang rumit, memang complicated, tapi ya kembali lagi keluarga adalah segala-galanya. Menantu idaman semua orang juga pengen punya. Tapi kan idaman menurut keluarga ini belum tentu idaman menurut keluarga itu. Jadi masing-masing idaman tuh ya tergantung selera sendiri, selera masing-masing gitu loh. Jadi nggak ada menantu idaman karena nggak ada mertua idaman juga sayang. Wow, terima kasih. Jadi ini ke tahun depan ya ini. Oh jadi. Oke, siap. Silakan mas selanjutnya. Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Wayan Bagiatana dari lewalensa.com. Tadi pada waktu pemutaran official trailernya kan ada soundtrack kalau nggak salah ya, Mas Anggi. Bagaimana proses pemilihan soundtrack itu? Apakah itu menjadi original soundtrack satu-satunya dalam film ini atau ada soundtrack yang lain yang dipakai dalam keseluruhan film ini? Ya, untuk menjawab, kita ada 5 lagu di film ini. 2 itu adalah original soundtrack yang dibuat khusus untuk film ini. Jadi setelah film ini jadi, saya bekerja sama dengan Fajar itu keyboardisnya Element. Dia punya label namanya Downshine. Harusnya ada di sini. Akhirnya kita berdua ngobrol bareng nonton filmnya. Kita bikin lagu nih, 2 lagu untuk film ini gitu. Terus akhirnya dia kasih beberapa demo. Pas udah oke semuanya, baru kita cari penyanyinya. Penyanyinya itu anak-anak Gen Z zaman sekarang. Salah satunya adalah anaknya sendiri, Gazel, sama satu lagi namanya Shal. Terus satu lagi untuk lagu yang kedua yang nyanyi siapa? Pokoknya siapa? Namanya lupa. Siapa ya? Bukan ada. Di atas lagi. Ya itu lah, pokoknya soalnya belum keluar nih. Ini baru keluar tanggal 8 Mei baru kita rilis. Ya kalau yang tadi dirilis judulnya Gigi. Yang nyanyi adalah Gazel dan Shal. Itu sudah keluar sekarang di semua platform, di digital platform. Itu ada launching kemarin juga video klipnya dia. Dan yang 3 lagi theme song kita pakai lagu dari Rafika Hardi, judulnya Suluh, dan Calvin Jeremy judulnya Dewasa, itu dari 45 Movement label. Terus satu lagi dari band judulnya Batas Senja.
untuk lagu terakhir. Jadi ada 5 total yang original soundtrack yang ada di sini ya. Original soundtrack 2. Original soundtrack 2 dan 3 lain. 3 lagu soundtrack aja. Yes. Bukan original. Oke, siap, itu dia. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Buat teman-teman media yang belum sempat bertanya di kesempatan ini, nanti akan ada kesempatan untuk doorstop interview bersama dengan cast dan filmmaker. Mungkin terakhir kita minta untuk closing statementnya. Pertama mungkin dari Bu Syalu. Silakan Bu Syalu. Terima kasih semuanya yang sudah menghadiri dan pertanyaannya yang sangat-sangat interesting banget. Dengan film ini yang kami mengharap itu bukan hanya secara hiburan saja, tapi yang bisa membuka ruang discussion untuk di antara suami dan istri, di antara mertua dan menantu, kakak dan adik, kakak ipar, dan segalanya deh, semua yang di dalam keluarga. Mudah-mudahan dengan ini juga kita semua akan belajar bahwa communication is number one. Communication is always number one. Terima kasih. Terima kasih Bu Syalu. Kang Hanun silahkan closing statementnya. Jangan lupa saksikan tanggal 21 Mei 2026. Keluarga Suami Adalah Hama. Siap. Terima kasih. Terakhir Mas Anggi Kembara, silakan Mas Anggi. Mulai dari sekarang mungkin udah mulai mempertanyakan diri sendiri, apakah Anda tim prioritas istri atau prioritas keluarga. Temukan jawabannya di tanggal 21 Mei. Terima kasih. Terakhir kita foto bareng.